Oke, kembali lagi bersama saya di channel BCAD Engineering. Halo teman-teman, hari ini kita bahas lagi clipper. Nah, clipper kali ini mereknya TAP. Nah, menariknya, kenapa saya buat video ini? Ketika saya bongkar di awal, si mesin ini, dia itu konslet pada modulnya. Nah, modulnya ini konslet. Jadi secara simpel kan tinggal ganti modul doang selesai. Nah, yang jadi masalah adalah TAP itu tidak ngeluarin spare part, tidak menjual spare part secara bebas. Jadi kita kesulitannya gimana nih caranya ngidupin ini mesin, tapi spare partnya nggak ada. Nah, apa-apa aja yang kita mau ganti, yang jelas di sini kita akan lakukan modifikasi dengan spare part yang ada. Jadi spare part yang tersedia di pasaran itu yang kita pakai dengan sedikit modifikasi. Baik apa aja nanti modifikasinya, bagaimana caranya, langsung simak video ini, kita tonton step by stepnya kita akan lakukan. Oke, let's go. Nah, pada modul ini, kalau kita zoom di sini, ini udah gosong, nggak bisa dipakai. Kemungkinan dulu awalnya dia konslet, entah salah charger atau gimana. Nah, di sini yang saya temukan di sini, dia itu kalau dari bentuk ukurannya punya modulnya wall, dia bisa. Kalau kita coba di sini, dia bisa masuk nih sesuai dengan holdernya di sini. Nah, ya. Cuman di sini teman-teman harus melakukan modifikasi pada soket di charger. Nah, ini kalian harus ganti, teman-teman harus ganti nih. Jadi nanti kita akan pakai ini yang lama kita pakai, masukin ke sini. Cuma kalau kita lihat dari wiringnya power ada sedikit berbeda. Nanti saya jelasin pada saat kita rakit di soketnya. Jadi yang pertama kita langsung akan ganti modulnya dulu. Ini kita udah dapat modulnya. Nah, selain itu karena dia ganti modul otomatis kita juga harus cek bagian baterai. Nah, ini si baterai ini tadi saya udah cek, udah saya charger juga pakai charger adaptor luar. Baterainya masih bagus, kebetulan dia masih bagus. Nah, di sini dia nggak ada BMS. Jadi untuk mengaktifkan modulnya si wall ini dia harus ditambahkan dengan BMS. Nah, nanti kita juga melakukan modifikasi si baterai, kita tambahkan BMS ini. Nah, ini kita udah dapat baterainya, modulnya udah dapat. Kemudian kita cek lagi di bagian dinamonya, apakah dinamo ini normal atau tidak. Jadi kita lakukan cek dengan power supply. Nah, ini teman-teman bisa langsung tes pakai power supply. Nah, oke. Jadi dinamonya normal, spare partnya kita udah dapat, tinggal kita lakukan rakit. Nah, nanti juga akan dijelaskan step by stepnya apa yang perlu kita rubah. Oke, kita langsung eksekusi. Nah, ini dilepas dulu nih. Nah, teman-teman jangan lupa juga cek saklarnya, sekalian kita bersihkan. Nah, teman-teman, pertama kita lepas dulu nih, karena kita kan mau pakai ini, kita mau sambungin di sini nih. Kita mau pakai ini, jadi kita perlu copot ini. Nah, cuma di sini teman-teman, di sini ada wiring yang berbeda. Jadi outputnya dari modulnya ini untuk LED indikatornya itu adalah kutub negatifnya. Sedangkan yang masuk ke sini adalah kutub positif. Nah, di sini ada perbedaan. Nanti kita coba lakukan modifikasi pada LED-nya sendiri. Oke, kita copot dulu ini.
Nah, di sini output untuk LED-nya dari modulnya yang penggantinya ini adalah keluarannya itu di negatif. Sedangkan di sini keluarannya dia adalah inputnya ke positif. Nah, jadi teman-teman bisa modif ini bagian lampu ini. Nanti kita akan buka ini, kemudian kutubnya kita balik. Jadi ini kutub negatifnya si lampu akan kita taruh di di sini. Kita akan pindah dia di sini di posisi di sama di sini. Karena yang keluar dari modul ini negatif. Jadi otomatis kutub negatifnya lampu akan kita pindah ke sini. Kemudian positifnya kita ambilin powernya di power positif yang langsung dari charger. Oke, kita coba. Nah, oke teman-teman, jadi di sini yang saya maksud ini kita modif. Jadi bentuknya dia seperti ini. Negatifnya di sini, kutub positifnya lampu itu di sini. Oke, nanti kita coba. Nah, ini udah tersambung. Kalau kodenya ini kita juga ikuti aja, nanti tinggal ikuti sama. Kalau plus juga dia di plus, negatif juga di negatif, LED ke LED. Jadi yang dimodif hanya di sini. Nah, oke. Nah, karena ini dia dekat jaraknya, takutnya nanti pas dia ketekan itu konslet. Jadi kita kasih aja isolator di sini. Ini kebetulan juga punyanya baterai. Nah, tempel langsung di sini. Oke. Teman-teman bisa pakai isolasi biasa juga nggak apa-apa sih. Tadi maunya saya pakai heatshrink di sini, cuman stok saya nggak ada yang kecil. Jadi pada gede semua. Nah, ini saya rasa udah aman. Ketika ini nempel dia nggak bakal konslet. Oke. Nah, selanjutnya baterai, modifikasi baterai. Nah, ini wajib pakai BMS supaya tidak terjadi konslet seperti ini. Oke. Kita pakai ini. Nah, nanti teman-teman langsung aja tempel di sini. Karena kita di sini nggak ada alat soldernya khusus nih untuk baterai, jadi kita pakai solder biasa aja. Nah, kita udah lakukan solder, jangan lupa ditutup lagi ini ya. Oke. Langsung dibungkus. Oke, sekarang kita baterai udah selesai, modul sudah selesai, kita tinggal rakit sama dinamonya. Nah, ini nanti kita ganti nih soketnya karena dia akan langsung ke switch on off-nya. Ini kita bongkar aja deh nih. Nah, ini dia pakainya isolatornya pakai double tip semua nih. Bedanya sama wall, kalau wall dia pasang karet dia di sini buat ganjel. Nanti saya cek dulu stok karetnya, kalau emang ada stok karet saya tambahin di sini. Ini tujuannya kan buat meredam getaran sama stabilitas di cam sama ininya sebenarnya kalau dia kasih karet. Jadi biar dia nggak gerak kiri kanan deh. Oke, kita solder dulu dah. Nah teman-teman pakai aja soketnya yang lama. Nah ini teman-teman bisa langsung sambungin ke sini nih. Oke, taruh sini dulu. Nah ini dia nih. Untuk ada karet kita pasang langsung di sini dia. Oke, pasang. Nah dia kan pas nih karetnya. Oke.
Lanjut rakit modulnya. Nah, ini pas banget ukurannya nih sama wall. Oke, tinggal kita pasang baterainya. Nah, teman-teman, di sini ini kita udah rakit di sini, ganti modul, BMS-nya baterai juga kita udah ganti. Nah, biasanya power yang masuk ke dinamo ini tergantung dari BMS sama modul juga. Jadi kita cek dulu nih tegangannya dari baterai itu berapa. Terkadang setiap BMS itu outputnya dia beda. Ada yang cuma sampai dia ngasih bisa 4 volt, ada karena kalau yang saya pakai ini dia maksimalnya baterai itu 4,2 volt dia bisa ngasih tegangan. Nah, ini 41,6 6 volt. Oke. Ini udah maksimal dia. 4,16. Coba kita pasang di sini. Oke. Nah, kita cek juga outputnya di sini berapa. Outputnya ketika mesin ini sudah running. Oke. Nah, ini biar teman-teman bisa lihat di sini nih. Nah, sambil kita hidupkan. Nah, tegangannya jadi 3,9. Jadi ada penurunan tegangan dari modul itu sekitar 0,2. Kurang lebihnya 0,1 0,2. Ini normal. Dan saya kedengeran powernya juga sudah maksimal. Oke. Tinggal kita tes charger apakah dia berfungsi atau tidak. Seharusnya dia berfungsi. Nanti kita cek terakhir ya. Nah, kita langsung rakit, nanti kita langsung tes sama standing chargernya untuk LED-nya ini. Nah, tadi kita udah lakukan penggantian modul, kemudian baterai tambahin BMS, kita modif soketnya. Dan mesin ini sudah berfungsi dengan baik. Oke.